kepada Rasulullah SAW, tidak ada hal yang bisa membuat kita tenang ketika kita duduk dalam suatu majelis. Jika seandainya duduknya kita di majelis tidak membuat kita tenang, duduknya kita di masjid, duduknya kita berzikir tidak membuat kita tenang, berarti hati kita ada penyakit. Kalau di tempat-tempat yang baik hati kita tidak bisa tenang, berarti hati kita itu punya tempat yang lain. Berarti hati kita membutuhkan ketenangan di tempat yang jelek. Dan itu yang bisa menjawab itu kita. Tidak bisa mempolis orang lain atau menjustifikasi orang lain. Oh kalian indah. Yang bisa menilai itu kita. Di mana letak ketenangan hati kita? Apakah di tempat maksiat baru hati kita tenang? Berarti hati kita ada problem, ada penyakit. Dan itu yang menjawab kita. Tapi bersyukurlah kepada Allah ketika duduknya kita di majelis ini, kita tenang, kita nyaman, kita enak, justru kita akan kembali lagi ke tempat ini. Karena kita tahu tempat nyaman. Kamu gak barang nyaman, yang nama barang nyaman juga dicari. Kalau barang tak enak sekali ya. Tapi ini kan barang enak. Artinya di majelis taklim, di mana di situ diturunkan ketenangan. Dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberikan sinyal kepada kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sampai akhir hadis, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarallahu fi man indah. Kan begitu hadis Nabi. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumahku, baik itu di majelis atau di rumahku, sama saja dalam para muhaddisin mengatakan hadis tersebut. Intinya di situ Allah turunkan rahmat, ketenangan. Saking tenangnya itu kita tidur pun nyaman di majelis itu. Betul. Paling nyaman itu tidur di majelis. Paling nyaman. Kalau tidur di warung kopi itu tak nyaman. Sakit badan, tak ada ketenangan. Antum duduk sama-sama di warung kopi, di kafe, kemudian ngantuk, tidur, nyaman? Tak nyaman. Kapan nyaman tidur itu? Di majelis taklim. Tidur, bangun tak bangun dah selesai, pakai kopi. Sekarang, itu tenang, nyaman. Buktinya tenang tidur. Saya dulu waktu di Yaman, di Hadramut itu belajar begitu. Jadi saya bangunkan kawan saya tidur. Kawan saya tidur. Saya bangun. Bangun. Lalu ustaz itu marahkan anak. Dia katakan, jangan dibangunkan. Lepas ustaz kapan nak dibangunkan? Ini regut satu tidur. Tak, biar dia lagi dapat ketenangan. Itu jangan ganti. Dia dapat sakit. Anak Indonesia begitu. Besoknya pelajaran ustaz itu sama tidur kopi. Tak percaya kan? Antum salah kasih jalan. Ustaz kata, ini anak Indonesia ustaz kata. Tengok tidur subuh. Iya juga ya. Bangun. Baru bangun kan. Masya Allah. Tapi intinya ustaz tadi itu memberikan kita satu arahan. Di situ tak ketenangan. Dan itu kita ngerasa kan. Kita apa nyamannya orang lagi zikir gitu tidur. Nyaman gitu. Itu letak zahir ketenangan. Tapi yang diinginkan adalah hati. Maka jadikanlah majelis itu seperti vitamin, bukan obat. Beda vitamin dengan obat. Sampai kalau minum vitamin itu tiap hari. Sakit tidak sakit ya kita. Tapi kalau obat lagi susah, lagi sakit baru ini. Hah? Kan gitu. Udah susah, udah ini baru ngagak ustaz, baru ngagak kiai.
Ya, si orang doa. Udah didoakan selesai, lah. Betul tak datang nanti, baru udah sakit lagi datangnya dikira tukang obat ke apa? Begitu. Kalau maka jangan jadikan majelis itu seperti rumah sakit, enggak. Tapi ya tepat, artinya tepat. Walaupun dia jadikan majelis itu seperti rumah sakit, sebenarnya tepat. Karena ya inilah memang obatnya hati. Tapi yang lebih tepat lagi, jadikan majelis taklim itu seperti kita. Jadi setiap minggu datang. Sulit tidak sulit, susah tidak susah, nyaman tidak nyaman. Ini kalau lagi susah baru datang, lagi nyaman tak nampak datang gedung itu. Mana dia tuh ya? Lagi oke, waduh, punya besok tadi, sebentar di besok ya. Muka-muka aku duit nih mau datang nih, begitu. Jadi jadikanlah majelis itu vitamin dalam kehidupan kita. Karena kita ini butuh kita. Maka kan Imam Syafi'i mengatakan manusia itu jika seandainya 3 hari tak diberi makan, maka badan kita akan loyo, lesu, takkan pernah mampu. Seperti itu juga roh. Roh kita ini butuh makanan. Roh kita ini butuh minuman. Dan makanan dan minuman roh itu adalah zikir dan majelis. Maka badan roh kita akan sehat. Seandainya dalam 1 minggu itu cuma sekali saja dia datang ke majelis, itu sebenarnya udah sakit betul. Apalagi seminggu tak ada. Datangnya sebulan sekali. Ada orang makan sebulan sekali. Tidak mampu badan kita. Begitu juga roh itu membutuhkan tempat. Roh itu membutuhkan ketenangan. Sama seperti jasad kita. Jasad ingin sehat, ingin nyaman, ingin tidur di tilam yang empuk. Sama. Roh juga kepingin nyaman. Roh kita kepingin didendangkan musik yang bersifatnya ruhaniyah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh itu hidup. Seperti itulah diri kita. Maka jangan pernah lepaskan diri kita dengan majelis taklim. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau pernah dalam satu kalimat yang beliau mengatakan, tidak ada hal yang bisa membuat manusia itu gembira kelak nanti yang dia akan dapati di yaumil kiamah, ketika dia mendapatkan dan melihat ternyata amal ibadah dia yang paling bisa menggembirakan dia adalah duduknya dia di majelis taklim. Itu hal yang paling menggembirakan. Ketika kita pernah duduk di majelis taklim, kelak nanti inilah yang kita akan harapkan di hadapan Allah. Dan inilah amal yang paling menyenangkan hati kita. Saat ini iya, orang tidak merindukan majelis taklim. Saat ini orang lari dari majelis taklim. Tapi kelak nanti mereka akan menyesali, mereka akan merasakan kerugian semuanya itu nanti di yaumil qiyamah. Maka beruntunglah mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, apalagi pemuda, sesuai dengan namanya pemuda Islam. Ini Ustaz, saya perlu kita buat majelis zikir, sholawat ini kan tepat. Ada zikirnya, ada sholawatnya. Ya tenang, ini makanan ruh semua. Maka pemuda dikatakan pemuda. Karena mengapa pemuda? Pemuda inilah kelak nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungannya. Muda dekat dengan Allah. Kalau tua dekat dengan Allah itu biasa. Luar biasa kalau dah tua tak dekat dengan Allah. Itu dia. Tapi kalau muda dekat dengan Allah, qul wasyabun nasha'a fi ibadatillah wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Sab'atun yuzilhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. 7 golongan manusia yang kelak nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda tapi hidupnya dia habiskan untuk ibadah kepada Allah. Dan tidak ada lain yang bisa menandingi amal ibadah kecuali majelis taklim. Tidak ada.
Saya sering berikan satu motivasi, sampean mau sholat 1000 rakaat tak mampu. Kita untuk menghadiri 1000 jenazah pun tidak mampu. Kan begitu? Sampean mau menjenguk 1000 orang sakit, siapa yang mau dijenguk? 1000 orang sakit tidak mampu. Menyolatkan 1000 jenazah pun tidak mampu. Bayangkan, satu jenazah kita solatkan, apa kata Nabi? Falaka kirat, falahu kirat. Kalau orang itu nyolatkan, kemudian menanamkan jenazah tersebut, menguburkannya, falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal qirat ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qirat itu ya Rasulullah? Qal mithla jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Pahalanya itu sekali kita nyolatkan jenazah itu seperti gunung Uhud pahalanya. Dan orang yang duduk di majelis ta'lim itu lebih baik daripada menyolatkan 1000 jenazah. Berarti berapa yang kita dapat? 1000 gunung. Besarnya macam mana? Wallah. Kalau satu gunung Uhud saja besarnya, Masya Allah, apalagi 1000 gunung. Nah, maka bersemangat. Artinya semangat tetap dikibarkan, semangat terus untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semangat terus untuk selalu berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak ingin berpanjang lebar, intinya bahwasanya majelis taklim ini intinya semangat, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan, insya Allah mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini majelis taklim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu cari dunia terus, dunia terus, jangan. Dunia itu penting, tapi bukan berarti dunia itu bisa melupakan kita dengan akhirat. Jadikan dunia itu untuk jalan kita menuju akhirat. Itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Dunia boleh, dunia tidak ada dunia pun susah juga. Artinya harta itu penting, tapi segala-galanya bukan harta. Kita butuh kelak nanti amaliyah kita di akhirat kelak. Jangan sampai menjadi manusia yang paling menyesal nanti di yaumil kiamat. Cari dunia, tapi jangan sampai dunia tersebut merusak hati kita. Jangan sampai dunia tersebut menembus hati kita, jangan. Jadikan dunia itu fi aidina, di telapak tangan. Maka Nabi selalu berdoa, ya Allah, Allahumma la taj'al dunya fi Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di telapak tanganku, bukan di hati. Karena kalau dunia itu sudah di hati, sulit kita gadaikan akhirat kita. Tidak peduli gitu dengan akhirat. Karena apa? Dalam hati sudah terlukis dunia. Ini kalau tak ada ini rugi, kalau tak ada ini rugi. Dia timbangan dia itu timbangan dunia akhiratnya ditimbang. Tidak akan pernah bisa. Dunia itu akan pernah bisa kita timbang dengan akhirat. Tadi kitab Habib Umar saya baca tadi di majelis taklim ya. Qabasul Mubin. Sarah ikhtisar daripada Ihya Ulumuddin. Ada satu kalimat tadi cerita dari Habib Umar, beliau tulis di situ seseorang melintasi dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman nabi paling kaya, tajir Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jalan di atasnya yang memayungi itu burung. Sebelah kanannya manusia, sebelah kanannya jin. Itu Nabi Sulaiman. Kemudian famarra bi'abidin min Bani Israel. Setelah itu ada orang Bani Israel lagi jalan, ditegur. Ia benar Daud, wahai putranya Daud, engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad ataita mulkan aziman wa malan katsira. Ya ibnu Daud, engkau itu enak banget, enak sekali.
Kau diberikan Allah harta dan kau diberikan Allah kerajaan. Beruntung betul. Apa jawab Nabi Allah Daud alaihissalam? Farafa'a ra'sah. Nabi Allah Daud mengangkat kepalanya. Dan Nabi Allah Daud mengatakan, wahai saudaraku, yang aku miliki semua ini akan sirna. La tasbihatin. Tetapi satu tasbih yang engkau ucapkan itu akan kekal abadi. Harta yang aku miliki ini akan sedikit. Tapi dibandingkan dengan satu tasbih yang aku ucapkan, itu lebih baik daripada harta yang aku miliki. Maka bahwasanya zikir yang kita ucapkan ini akan kekal abadi. Zikir yang kita lantunkan, sholawat yang kita berikan kepada Nabi SAW, ini akan membuat kita di akhirat kelak nanti dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun harta, baju yang kita gunakan, semuanya akan sirna. Harta yang kita makan dari kita kecil sampai sekarang, berapa ton beras yang kita makan? Berton-ton beras. Tapi apa hasilnya? Afnai, hancur. Tak ada sisa sama sekali. Wa ma labista. Dan yang kita gunakan, yang kita pakai, baju semewah-mewah baju, semahal-mahal baju, akan hancur. Tapi apa yang tidak hancur dari Nabi SAW? Harta yang kau berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis taklim ini mudah-mudahan membawa keberkahan dalam hidup kita. Majelis taklim ini, dan apa yang antum keluarkan untuk majelis taklim ini, insyaallah pasti Allah akan ganti, dan insyaallah kelak nanti akan menjadi investasi akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan Syekhul kita dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjun beliau dan kita yang nanti di sini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa